Ya, saya yang baca Pak Bagus ya. Ya, Eh, diambil dari 2 Timotius 2, 3 sampai 4. Beginilah firman Tuhan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ya, ya, Pak Bagus. Ya. terima kasih. Jadi teman-teman semua, selamat malam. Ketemu kembali di Versi kita malam hari ini. Ayat ini saya dapat beberapa hari yang lalu. Jadi kalau kita perhatikan dari awal apa namanya Injil ini diberitakan, itu tidak ada sesuatu yang mudah. Kita tahu bahwa akhir hidup dari 12 rasul ya, semua dieksekusi ya. Demikian pula banyak yang mengikut Tuhan juga banyak yang dibunuh. Nah, ayat ini terngiang-ngiang ya di beberapa hari yang lalu adalah seperti ini ya. Dalam satu saat saya ini di dalam hati saya ini seperti ada tanya jawab gitu ya. Ketika yang satu itu berbicara begini, ketika kamu ada masalah, apa yang kamu lakukan? Yang satu itu menjawab bahwa ya, saya minta tolong sama Tuhan, teriak-teriak sama Tuhan gitu. Ya, yang satu gantian menjawab juga gitu kan. Jadi, oh ya, itu baik gitu. Itu juga tidak salah gitu. Tapi itu rata-rata gitu kan. Terus yang satunya bertanya lagi gitu, kok bisa rata-rata itu gimana gitu. Kalau kita mau menjadi seperti yang di atas rata-rata itu bagaimana caranya? Caranya ya tetaplah ikut berjuang. Fokus pada apa yang kamu lakukan untuk Tuhan. Terus yang jadi beban hidup saya bagaimana? Ya itu adalah urusan komandannya. Jadi ketika ada tanya jawab di dalam hati saya itu, saya teringat dengan surat Paulus pada Timotius ini. Jadi apa yang mungkin apa yang saya sampaikan ini bisa jadi ada yang tidak setuju dengan saya gitu kan, dan bisa bisa menimbulkan perdebatan. Tetapi kalau kita lihat lagi flashback apa yang dilakukan dalam pemberitaan Injil itu tidak ada yang enak. Kalau sampai sekarang mungkin penderitaan kita bukan bukan berhadapan-hadapan dengan musuh seperti yang zaman dahulu kita dikejar-kejar gitu. Penderitaan kita mungkin dari suara yang bising ya, atau persekusi seperti yang kemarin terjadi barusan ini di Lampung, dibubarkan gitu kan. Nah itu kayak gitu, kita tetap mau melihat salib itu atau kita mau mengingkari itu ya. Minggu yang lalu saya singgung ketika Galatia itu surat Paulus pada jemaat di Galatia, kalau ada yang menyampaikan Injil dalam bentuk yang lain itu adalah orang yang terkutuk. Nanti bisa ditafsirkan sendiri apa yang saya sampaikan. Belakangan banyak orang yang mengubah teologi itu menjadi teologi yang macam-macam, gitu kan? Ya, cuman kalau kita mau mengikut Tuhan yang benar, kita harus kembali kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi panggilanmu
dan tidak memusingkan dengan apa yang menjadi soal-soal kehidupan, karena itu sudah ditanggung oleh komandan kita. Mari kita terus akan mendekat terus kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita tidak bisa melakukan apa-apa.
dalam darah-Mu anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita teman-teman basuh hati kami, basuh hati kami ya Tuhan, jadikan sesuai keinginan-Mu Tuhan. Basuh kami ya Tuhan, jamah kami, pelawat kami Tuhan. Sucikan kami, hati kami, pikiran kami, lidah bibir kami, agar kami melayani Engkau dengan yang sudah diperkenan oleh Tuhan. Masukkan di dalam darah-Mu anak domba, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu, dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau
rahmat dunia. Tapi kami boleh selalu berhikmat daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau akan menyertai kami senantiasa hingga pada akhir zaman. Dan Engkau berjanji, Engkau tidak akan sekali-kali membiarkan kami. Dan Engkau tidak akan sekali-kali meninggalkan kami. Tetapi kasih setiamu Tuhan ada di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus, kami telah berdoa, mengucap syukur, dan berterima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Bagus sudah membawakan pujian dan penyembahan. Bu Feli, Aubrey yang ngiringi. Terima kasih. Bapak Ibu, semua diberkati Tuhan. Amin ya. Ya, mungkin ada yang mau menyaksikan, ada pengalaman apa pujian dan penyembahan malam hari ini. Mari, silakan. Malam Pak Cornelius. Malam Pak Edo. Halo. Maaf saya baru gabung, baru selesai. Iya, baru Saya selesai masih ya? onsite, Pak. Oh, onsite ya? Ya. Di luar rumah Pak, bukan di rumah saya. Jadi makanya jam 10 baru nyampe. Wah, masih sempat ikut lagi lanjut. Asik. Iya Pak. Ya. Siapa ayo yang ada pengalaman apa ini? Bisa dibagikan. Ya Pak Edo, Pak Johan. Malam Pak Johan. Malam Pak Cornelius. Malam Pak. DKI 2 Maret ke Jogja Pak ya. Oh. Say hello dulu ya. Saya ini dari Bandung Pak, cuman saya sering gabung sama DKI 2 Pak. Oh. Nanti DKI 2 bulan Maret ya Pak ya ke Jogja Pak. Ya, 50 orang Pak. Iya. Besok pagi saya ikut doa subuh lah. Oh iya, itu kayaknya DKI 2 mungkin nanti satu bus Pak itu Pak. Ya, kembali ke laptop lagi ya Pak Edu ya. Ya. Kembali ke laptop lagi. Tadi kalau saya melihat itu pujian itu yang menarik bagi saya tadi ini ya. Adalah di lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, mas perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lagu ini adalah waktu saya awal-awal mengikut Tuhan Yesus. Wah, ini lagu ini sangat menyentuh sekali, ya. Waktu kita bersekutu menyanyikan tuh sepertinya kita tuh sudah masuk ke dalam ke tempatnya, ke surga ya. Wah, kalau memang pujian-pujian itu menurut saya itu memang luar biasa, gitu. Artinya waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ya, emas, perak, dan permata, rasanya apa ya? Kalau sudah dekat dengan Tuhan itu sudah lupa segalanya. Rasanya kepengen apa ya? Waktu ini, saat itu, waktu menyembah, kalau bisa jangan berlalu, gitu. Masuk benar-benar hadirat Tuhan kalau bisa. Ya begitu aja gitu loh. Apa artinya dalam suasana surgawi itu, kalau menurut saya memang harus kita nikmatin. Nah, pujian itu waktu kita menyembah Tuhan sudah tidak mikirkan apalagi kesulitan kita, masalah kita, kehidupan duniawi. Rasanya itu sudahlah, pokoknya benar-benar hidup ini, hati ini, jiwa ini dipenuhkan dengan kemuliaan Tuhan. Itu yang paling penting, ya. Itu yang paling penting. Artinya waktu kita memikirkan Tuhan itu seperti apa, kebesaran Tuhan, wibawa Tuhan seperti apa, rasanya tuh dunia itu sudah bagi kita itu sudah tidak nikmat lagi, ya. Itu yang saya ngalami. Kalau waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan,
melayani Tuhan, sudahlah. Hal-hal dunia itu sudah kita lupakan, tidak ada apa-apanya. Itu sangat penting sekali sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai orang gospel itu memang kita itu harus diminta setiap saat, setiap waktu masuk dalam hadirat Tuhan. Itu penting. Karena apa? Dunia semakin jahat, pengaruh semakin jahat. Pengalaman kemarin teman waktu sharing di acara fellowship, dia punya komunitas sekolah, komunitas kuliah, isinya kotor semua. Ya, untung kita orang-orang gospel ini, udahlah. Mereka anak-anak Tuhan, tapi isinya tidak karu-karuan dalam komunitas itu. Nah, kita ini sangat bahagia sekali. Komunitas gospel tidak ada isian-isian yang jorok-jorok seperti itu. Makanya kita ini sebagai orang FGB Men harus menjadi berkat. Tidak mudah, ya. Tidak mudah. Orang FGB Men yang berkualitas, yang bermutu tidak mudah. Sebab itu kita harus tetap belajar mendekat Tuhan. Mendekat Tuhan itu kuncinya. Kuncinya jauh dari Tuhan, suatu saat cepat atau lambat pasti akan jatuh. Satu-satunya adalah dekat dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Itu yang paling penting. Begitu Pak Edo, terima kasih. Iya, wah semangat sekali Pak Johan ini ya. Ini kalau orang ngomong denger sebentar ya, wah ini FGB Man beneran ini. Ya, kelihatan ya. Supirnya ini sekjen ini. Dari Jawa aja udah kelihatan ini. Wis gaya FGB Man bener ini. Kalau Pak Sekjennya udah bicara, yang lain mesti denger ya tuh. Bener Pak Bagus. Ya, makasih Pak Johan sharingnya. Pak Luther itu, Pak Luther. Halo Pak Luther. Ya mau membagikan apa nih Pak Luther? Maaf, gak denger suaranya Pak Luther. udah kelihatan sehat nih Pak Luther nih. Puji Tuhan, Mak. Iya Pak Edo, kedengarannya. Wah, jelas Pak. Ya, cari Pak. Tadi pakai headset jadi nggak jelas. Ya, saya jujur saja karena belakangan ini jarang sekali bisa menyembah Tuhan lebih dalam, lebih lama, karena komunitas yang saya sering bergabung tidak seperti dulu. Kami sering doa, kumpul bersama, banyak penyembahan, jadi bisa mendekatkan diri dengan Tuhan, merasakan banyak hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi tadi saya ikut dari awal, pujian penyembahan sambil ikut nyanyi sendiri. Saya merasa bahwa hati saya memang kering gitu loh. Seperti orang yang haus dalam penyembahan begitu. Jadi kalau kita ini merasa diri bisa apa saja, tapi kalau kurang penyembahan itu ya jauh daripada apa yang diharapkan dan bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi yang tadi saya alami itu justru makin menikmati pujian, malah terasa semakin kering untuk memulai lagi dengan penyembahan supaya bisa enjoy intim dengan Tuhan, bisa merasakan tanda-tanda yang Tuhan berikan secara tidak langsung, dan itu nyata. Tapi kalau seperti saya tadi katakan bahwa mungkin terlalu lama ya, penyembahannya itu cuma pendek-pendek, jadi tidak ada efek, tidak ada dampak, dan kita tidak bisa ngarang apa-apa yang dapat daripada Tuhan. Tapi kalau kita lebih tingkatkan frekuensi di dalam pujian penyembahan, sambil kita menikmati, kita sehati, kita bisa connect dengan Tuhan, itu lebih mudah sekali kita mendapatkan tanda-tanda daripada Tuhan berupa suara, kecenderungan, apa yang pernah kita baca atau kita lakukan, di situ nyata sekali. Jadi
Saya dari awal ikutin, makin terasa makin jauh karena kekeringan. Jadi ya saya sarankan supaya tidak ada di antara kita yang seperti saya. Tapi mari kita bawa diri kita dalam Tuhan, larut di dalam Tuhan, dan kita bisa bagi kepada teman-teman supaya mereka juga bisa merasakan apa yang kita dapat dan kita bisa lebih intim dengan Tuhan lagi. Demikian Pak Edo, Pak Bagus, terima kasih. Ya, masih Pak Luther. Pak Luther wajahnya udah cerah ini sekarang. 1 jam bisa menikmati pujian, Pak. Begitu. Nyanyi, Pak. Semakin nikmati tambah haus gitu rasanya Pak ya. Nah, ini kan bagaikan embun, tapi harapan supaya tidak sementara aja, bisa bertahan basah terus, Pak. Amin. Betul kata Tuhan, kalau haus itu ya kita harus cari embun supaya basah. Kalau tidak kering, Pak. Begitu. Thank you Pak Luther. Ya, thank you. Ya. Nah, kita sapa ini Pak Yakub. Malam Pak Yakub. Dapat apa malam hari ini Pak Yakub? Ya, saya mau sharing firman aja. Baik, silakan Pak. Hari-hari ini itu sejak awal 2023 bahkan akhir 2022 itu banyak sekali prediksi-prediksi tentang keadaan yang gelap di tahun 2023. Dan itu menyebabkan banyak orang dikuasai oleh apa yang namanya ketakutan ya. Nah, ketakutan ini adalah sesuatu yang bersifat spiritual, bersifat rohani gitu ya. Tidak kelihatan tetapi ada itu ya. Karena kita mendengar prediksi-prediksi, nubuat-nubuat akan terjadinya bencana, akan terjadinya resesi, maka ada roh ketakutan gitu ya, yang kita bisa alami gitu ya, ketika kita mendengar berita-berita semacam itu. Lalu kita kerap kali juga di tengah semuanya itu kita menjadi lemah gitu ya. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Efesus 6 ya, ayat yang ke berapa ini, 10 ya. Saya bacakan dari terjemahan Harfiah Indonesia, bukan terjemahan TBLAI. Selebihnya bagi saudara-saudaraku, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatannya. Pakailah selengkap senjata Allah, yang dengannya kamu dapat berdiri teguh melawan rencana licik si iblis. Sebab pertarungan itu bagi kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu kegelapan zaman ini, melawan roh-roh jahat di alam surgawi. Sebab itu kenakanlah selengkap senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada hari yang jahat dan berdiri teguh setelah
mengerjakan segala sesuatu. Oleh karena itu berdirilah teguh sambil mengencangkan ikat pinggangmu di dalam kebenaran dan memakai baju zirah keadilan dan mengalas kaki dengan persiapan Injil damai sejahtera. Di atas segalanya mengenakan perisai iman yang dengannya kamu dapat memadamkan semua anak panah yang jahat yang telah dinyalakan. Dan terimalah ketopong keselamatan juga pedang roh, yaitu firman Allah. Seraya berdoa dalam roh pada setiap kesempatan, melalui segala doa dan permohonan, dan sehubungan dengan hal yang sama ini, berjaga-jaga dalam segala ketekunan dan permohonan, berkenaan dengan semua orang kudus, juga demi diriku, supaya kepadaku kiranya dikaruniakan firman pada saat terbukanya mulutku untuk memberitahukan rahasia Injil dengan keberanian, yang baginya aku menjadi duta di dalam belenggu, agar olehnya aku dapat berbicara bebas sebagaimana seharusnya aku berbicara. Dari Efesus 6 ini kita bisa melihat bahwa ketakutan ya itu adalah suatu roh yang bisa menyebabkan kita itu menjadi lemah ya. Lalu kita tidak memiliki kekuatan. Ya, kita tidak lagi bisa kuat di dalam Tuhan gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan ya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan. Be Jangan strong in menjadi the Lord, itu Pak ya. iya. Jadi memang itu dikatakan dalam bacaan tadi, rencana iblis di masa gelap, yaitu rencana jahat, itu panah iblis itu sudah dilontarkan. Ya. Untuk apa? Supaya kita menjadi lemah, kita menjadi tidak kuat gitu ya. Tetapi di sini kita bisa melihat bagaimana kita harus mengatasi kelemahan itu, ya, ketakutan itu. Dikatakan yang pertama, hendaklah kita kuat itu di dalam kuasa kekuatannya. Ya, kekuatan Tuhan itu apa sih? Powernya Tuhan itu Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus itu membawa kuasa. Ya, ketika kita menyembah Tuhan, maka kita bisa merasakan kuasa Roh Kudus. Ya, karena di dalam penyembahan itulah bertakhta Roh Tuhan. Nah, kita akan tidak lemah, tidak takut, memiliki kekuatan kalau kita itu menyentuh yang namanya kuasa power-nya of God. Kuasa yang terkandung di dalam Roh Kudus gitu ya. Dan yang kedua, kita itu dikatakan di dalam bacaan kita itu terlibat di dalam pertarungan
dalam terjemahan Indonesia dari TBLAI dikatakan kita terlibat di dalam peperangan rohani. Tapi kalau di dalam terjemahan harfiah dari bahasa Yunani itu diterjemahkan dalam terjemahan ini sebagai suatu pertarungan, ya. Fighting gitu ya bahasa Inggrisnya. Pergulatan. Ya. Jadi di dalam dunia yang gelap ini, yang tidak kelihatan ini, sebetulnya terjadi suatu pergulatan antara kita dengan roh-roh di dunia ini, ya, dengan penguasa-penguasa, otoritas-otoritas, ya, penghulu-penghulu dunia ini, dunia yang gelap yang dikatakan tahun yang gelap ini, ya, sebetulnya ada secara spiritual realitas rohani yang sedang bergulat dengan kita. Kata bergulat atau bertarung itu memang agak berbeda dengan peperangan, ya. Kalau perang kan jarak jauh gitu ya. Lalu kalau bergulat itu ya jarak dekat gitu ya. Seperti di dalam perjanjian lama. Yakub bergulat ya dengan malaikat yang ternyata adalah Tuhan. Dia bergulat, bergumul di dalam persoalannya, di dalam ketakutannya ketika dia akan menghadapi Esau. Dia takut. Ya, dalam ketakutannya itu dia ternyata kemudian berjumpa dengan malaikat di dalam doanya dan dia bergulat, bertarung dengan malaikat dan ternyata Tuhan. Ya, ini menggambarkan akan realitas pergulatan manusia beriman yang ketakutan dengan Tuhan. Ya. Dan ternyata Yakub menang. Maka dikatakan oleh Tuhan pada waktu itu, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Artinya Israel adalah engkau bergulat melawan Tuhan, tetapi engkau menang. Itu artinya Israel. Kalau kita lihat bangsa Israel sampai sekarang itu dalam sejarah juga begitu. Ya, adalah bangsa yang bergulat dengan Tuhan, dibuang, yang kurang ajar sama Tuhan, tidak taat pada Tuhan, memberontak, gitu ya. Menggambarkan kehidupan orang beriman juga. Dibuang berkali-kali, negaranya hancur. Sampai terakhir itu tahun 70 dihancurkan oleh Roma, oleh Jenderal Titus itu ya. Dan sejak itu sampai tahun 1948 mereka terserak di seluruh dunia. Tahun 48 berdirilah Israel sampai sekarang. Hidupnya penuh dengan peperangan, dengan pertarungan. Ya, itu memang orang beriman itu memang begitu. Ya, di tengah dunia yang jahat ini ada suatu realitas, yaitu pertarungan, pergulatan, fighting secara spiritual. Dan itu dikatakan dalam bacaan kita, bukan dengan darah dan daging, gitu ya. Artinya bukan dengan tubuh kita sendiri, bukan. Darah dan daging kita itu memang bagian dari tubuh kita. Ya. Tetapi sebetulnya bukan soal darah dan daging kita. Bukan soal kita melawan diri kita sendiri. Ya, ada pandangan yang menganggap bahwa darah dan daging ini menyebabkan dosa. Nah, itu pandangan filsafat Yunani itu ya. Sehingga orang kemudian menganggap darah dan daging ini menghalangi di dalam pergumulan kita dengan Tuhan. Bukan dengan darah daging kita sendiri,
Darah dan daging itu ciptaan Tuhan. Tidak perlu kita menyalahkan diri sendiri, ya. Tetapi kita sedang bergumul dengan realitas kuasa kegelapan, ya, yang ada di balik zaman yang gelap dan dikatakan sebagai zaman yang jahat. Ya, ada roh-roh jahat yang harus kita perangi, yang menyebabkan kita lemes, tidak kuat, pesimis. Ya, maka kita perlu mengenakan senjata Allah yang lengkap, gitu ya. Ya, supaya kita dapat bertahan pada hari yang jahat dan tetap berdiri tegak setelah mengerjakan segala sesuatu. Ya, tentu ada yang harus kita kerjakan. Kalau sudah takut, kita tidak kuat, ya kita tidak bisa kerja. Ya kan dikatakan kita masih di dunia ini perlu mengerjakan segala sesuatu itu ya. Ada tugas pekerjaan yang kita lakukan. Pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan, pekerjaan-pekerjaan harian kita untuk survive. Ya. Oleh karena itu berdirilah teguh, ya. Jadi kita bisa melihat di situ bagaimana dikatakan di dalam firman ini kita harus kemudian mengencangkan ikat pinggang sabuk kita. Ya, artinya kita itu bersiap-siap gitu ya, mengencangkan pinggang. Dengan apa? Dengan kebenaran dan keadilan. Ini kalau kita hidup di lingkungan bisnis, kita perlu berpedoman kepada suatu nilai etika yang namanya keadilan. Kalau kita dapat profit, ya tentu kita harus memakai prinsip keadilan. Ya. Berapa persen untuk orang tertentu yang berhak, yang berperan di dalam bisnis kita. Nah, itu kita harus membagi dengan adil. Jangan tidak adil. Kita juga perlu berikat pinggakan kebenaran. Ya, di zaman yang seperti ini, yaitu postmodern, itu memang tidak gampang berbicara tentang the truth dengan kebenaran. Karena orang bilang, ya kamu benar, yang lain benar, saya juga benar. Nah, ini kita pasti harus berpegang kepada kebenaran. Ya, kita tahu Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Ya, kalau kita berjalan di dalam Roh Kudus, ya berjalan di dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, Yesus itu adalah kebenaran. Waktu Amin. kita membaca dan menghayati kisah-kisah Tuhan Yesus, maka disitulah kita akan melihat kebenaran. Kalau kita hidup di dalam Yesus, kita menjadi orang yang benar. Ya, banyak orang kebenaran itu hanya konsep saja. Tapi kalau Yesus itu adalah kebenaran yang konkret. Ya. Kebenaran di dalam kata dan perbuatan. Amin, Pak Yakub. Nah, jadi itu lalu yang penting lagi di dalam bacaan ini memakai alas kaki dengan persiapan Injil damai sejahtera. Ini yang penting kita kerjakan. Ya, bukan hanya sabuknya, ikat pinggangnya kebenaran dan keadilan, sehingga mungkin ya terpaksa kita harus tidak terlalu gemuk gitu ya.
Tetapi ya mengecangkan ikat pinggang, kita mungkin ya tidak terlalu banyaklah porsi kita, keuntungan kita, tetapi dibagi dengan adil, Yes. sehingga itu bisa menciptakan suatu masyarakat yang nilai-nilainya itu memang sesuai dengan keadilan dan kebenaran, tetapi juga kita pakai sandal gitu, bukan cuma ikat pinggang, sabuk, tetapi juga sandal. Sandalnya apa? Persiapan Injil damai sejahtera. Bersandalkan Injil. Ya, Injil itu memang sandal kita bergerak maju dengan penginjilan. Yang kita injilkan adalah Injil damai sejahtera. Injil yang mengandung damai sejahtera antara Allah dan manusia melalui Yesus Kristus. Pengampunan dosa, walaupun itu sudah seperti merah, seperti kirmisi, tetapi kita mendapat perdamaian dengan Allah. Amin, Pak Yakub. Nah, karena pengampunan dosa itu yang dicari orang toh. Nah, Injil inilah yang kita bawa gitu ya. Walaupun Injil ini kerap kali ditolak dan dicurigai, tetapi ini hal yang sangat penting, penginjilan. Kalau kita lihat tahun 2024 nanti kita nggak tahu Indonesia mau jadi apa masih NKRI di dalam arti Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang lain ya, negara khilafah Republik apa gitu ya. Jangan Kita sampai nggak lah ya. tahu. Ya, Pak Yakub. Ya jadi kita mesti melakukan pekerjaan kita, yaitu namanya Yes. memberitakan Injil. Mari kita menjadikan pemberitaan Injil sebagai pekerjaan kita di dunia ini, mencari jiwa-jiwa. Ada 5 orang yang perlu kita doakan tiap hari, 5 menit kita doakan 5 orang itu yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Siapapun orangnya itu. Wah, benar sekali. Lalu Mengingatkan kita kita, FGB Men ya. nah, M apa? 5M. 1, mendoakan. Ya. Kedua, mendengar. Mendengar apa? Mendengar persoalannya dia. Mendengar keluhan dan problemnya dia. M yang ketiga apa? Setelah mendengar, kita mengajak dia makan gitu ya. M yang ketiga, kita ajak makan dia. Seperti Tuhan Yesus seringkali makan di rumah orang berdosa. Karena dengan makan itu terjalinlah hubungan yang baik. Segala sesuatu kalau diselesaikan di meja makan itu enak. Bisnis juga begitu. Nah, waktu mencari jiwa perlu setelah mendengar persoalannya, kita ajak makan. Itu M yang ketiga. Yang keempat, apa? Melayani. Nah, dia punya kebutuhan apa, kita layani. Ya, kita layani, kita jawab kebutuhannya dia. Ya. Ada yang kebutuhannya materi, ada yang kebutuhannya didengar, ada yang kebutuhannya didampingi, nasihat, didoakan ya. Ada macam-macam gitu ya. Melayani, yang terakhir adalah memberitakan. Ya, memberitakan apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Yes. Memberitakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan dosa
Dan orang itu bisa dikuduskan bukan dengan darah hewan yang mahal harus kita beli, tetapi dengan darah Yesus yang tidak bercacat. Yang dikatakan di dalam perjanjian baru, khususnya surat Ibrani, darah Yesus itu yang bisa menyucikan hati nurani kita. Juga di dalam Al-Quran disebut Isa Al-Masih itu adalah yang tidak berdosa, darahnya suci. Nah, itu yang terakhir, M terakhir. Ya, marilah kita mendoakan 5 orang, Amin. 5 menit. Doakan tiap hari yang belum percaya. Lalu kita mendengar persoalan dan kebutuhan mereka. Lalu kita mengajak makan, lalu kita melayani, dan kita baru kemudian memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, tentunya kalau sudah kita melakukan itu yang paling penting ya. Di masa kegelapan ini, yang mungkin nanti bertambah gelap setelah 2024, sehingga NKRI-nya berubah singkatannya gitu ya. Nah, terus kita lihat dalam bacaan tadi juga bagaimana untuk kuat itu perlu perlengkapan, yaitu memakai ketopong keselamatan, bukan cuma sabuk, sandal, tapi juga pakai helm. Helmnya apa? Firman Allah yang merupakan pedang roh. Ya, banyak pikiran kita kerap kali itu dipenuhi dengan berita-berita negatif sehingga kita jadi goyah, jadi takut, tidak punya daya gitu ya. Nah, tetapi kalau kita isi dengan firman, kita baca Alkitab. Tiap hari kita baca Alkitab. Karena Alkitab itu yang mengarang adalah Roh Kudus. Paling jelas itu suara Roh Kudus itu melalui Alkitab. Entah bagaimana kalau kita membaca itu dan kita merenungkan di dalam pikiran kita, maka ada kekuatan. Itu ketopong keselamatan. Juga dikatakan, berdoalah senantiasa di dalam segala keadaan, di dalam roh. Ya, doa di dalam roh, doa bahasa lidah, ya itu doa oleh Roh Kudus. Ya, seperti dikatakan di dalam Roma 8 ayat 26. Kita tidak tahu bagaimana kita Ya, berdoa. Pak Yakub. Tetapi gitu. Ya, gitu. Ya, sorry, ya. Ya, gitu aja Thank sudah. you sharingnya, ya. Ya, saya sharingnya agak panjang supaya saya tidak hanya berkata-kata dari diri saya sendiri. Ya, terima kasih Pak Yakub. Ya, Ya benar sekali ya. Tadi Efesus 6 memang itu mulai dari yel-yel sampai marsnya FGB itu ya. Be strong in the Lord itu. Ya, amin. thank you. Ya mungkin yang lain dapat apa worship malam hari ini? Mari. Mas Bro Kuartanto. Monitor saya dulu, Oh, Coach monitor. Steven dulu. Pak Steven gimana, Pak Bro? Monitor aja dulu dong. Baik. Kok monitornya ini tetap Masih di sini kerja nih. soalnya. Mas Bro Kuartanto, silakan. Pak Luther mau nambahin? Iya, Pak Edo. Baik. Jadi apa yang disampaikan Pak Yakob tadi itu, itulah yang sesungguhnya, Pak. Bukan hanya kita teriak-teriak, FGB men, be strong in the Lord. Be strong in the Lord, FGB men. Kita hanya diajak bikin yel-yel, tapi kita enggak tahu makna yang terkandung di dalam itu apa sebenarnya. Yel-yel tujuannya itu untuk membangun semangat, melakukan apa yang kita teriak-teriak itu supaya semuanya bangkit sama-sama. Tapi tadi dijelaskan Pak Yakob itu, saya kira itu pesan yang disampaikan Tuhan lewat firman-Nya dalam kebenaran supaya kita tuh bisa nyimak,
kita bisa nikmati dan rasakan dan ekspresikan lewat yel-yel yang sering kita teriak di dalam pertemuan. Jadi be strong in the Lord itu bukan hanya yel-yel saja, tapi ada arti di dalamnya yang harus kita wujudkan, begitu Pak. Dan kita juga jalan dengan perlengkapan senjata Tuhan yang harus kita melatih diri kita, Pak. Kalau itu kita bisa melakukan dengan sungguh-sungguh, maka akan membentuk sikap kita, komitmen kita, dan juga aksi kita, Pak. Jadi seperti inilah kalau kita menyembah Tuhan, segala sesuatu itu akan datang dengan sendirinya, Pak. Bukan kita yang cari atau kita maksakan kepada orang. Itulah kebutuhan rohani yang sesungguhnya. Terima kasih buat Pak Yakub dan juga Pak Ido. Ya, thank you Pak Luther. Ya, saya ingat the power of worship ya. Tahun lalu saya mau kesaksian ini. Tahun lalu saya kan memang bukan pendoa ya, malah waktu itu pengalaman pertama itu. Saya kok habis teman saya cerita ada pergumulan ya, padahal orang teman saya ini sudah apa ya, lebih dulu lah dia pelayanan juga, apa ya, ekonomi juga baik-baik saja, semua baik lah, keluarga baik. Tapi dia cerita ada pergumulan, tadi seperti Pak Yakub bilang, iblis itu bisa nyerang terus. Ternyata orang yang kuat pun itu bisa diserang iblis kan. Ya, tapi karena waktu itu tahun lalu itu, wah ini bener itu, tiap hari saya seminggu berapa kali itu ya, zamannya Zoom kenceng-kencengnya itu, banyak dengar kesaksian, terutama tiap hari mungkin be strong in the Lord ya. Nggak tahu kenapa waktu saya nyetir tuh kayak Tuhan dorong, ayo suruh telepon terus, suruh telepon teman saya itu. Waktu saya telepon juga waktu itu saya sebelumnya ada pergumulan, Pak Bagus ngelatih saya untuk ayo tiap pagi doa. Terus saya dapat satu lagu dan lagu itu favorit wis. Saya lagu lain-lain nggak bisa itu Pak. Bisanya cuman apa namanya, kasih dari surga itu. Ya itu tak ajak nyanyi teman saya. Wah itu baru saya pertama kali ngajak teman nyanyi, dilawat Tuhan, walaupun lewat telepon, sampai dia dilawat berbahasa roh, dan akhirnya jadi kuat gitu. Dari yang lemah diintimidasi iblis, dia ketakutan kan, kayak dia ceritanya itu dia udah bangun rumah, ternyata tetangga-tetangganya itu bilang, wah ini yang daerah sini itu satu daerah kamu itu berapa blok itu suaminya mesti meninggal karena kayak apa ya, mistik itulah, kayak tanahnya keraton maksudnya gitulah, tapi bukan di Jogja ya, di kota lain. Intinya diintimidasi seperti itu sampai dia lihat memang benar tetangganya yang daerah situ memang suaminya banyak yang meninggal. Dia ketakutan banget. Ternyata saya ajak untuk nyanyi bersama, juga berdoa, dia dilawat dan itu sampai bersyukur ya, jadi lebih berani dan buktinya sampai sekarang nggak ada apa-apa itu. Ya puji Tuhan, memang power of worship itu. Ya, terima kasih. Yang lain mungkin Pak Cornelius dapat apa Pak? Walaupun terakhir mungkin bisa bagi-bagi Pak. Ini Pak, kalau saya Pak dalam persekutuan seperti ini ya, saya selalu merasakan dapat support gitu, supranatural ya. Jadi baik lewat pujian, walaupun malam ini saya nggak kebagian ikut pujian, tapi saya mendengarkan sharing firman, ayat-ayat firman Tuhan itu ada bagian-bagian yang bisa menopang saya gitu. Jadi makanya dan lagi ada atmosfer ilahi dalam perkumpulan kita di dalam Tuhan seperti ini. Nah itu atmosfer ilahi itulah yang menopang, yang menyegarkan kita, yang memberi semangat baru kepada kita sehingga kita tuh memiliki gairah gitu, gairah rohani yang
sulit dikatakan dengan kata-kata gitu. Itu yang tidak dimengerti oleh cara pikir dunia yang kita dapatkan dalam persekutuan orang-orang beriman seperti malam ini. Itu yang saya rasakan, Pak. Dicas terus ya Pak Cornelius ya. Ya, itulah istilahnya. Kalau istilah gampangnya dicas gitu, Pak. Iya. Thank you Pak Cornelius. Ya. Ya, mari yang lain mungkin. Bu Sharon mau bagikan sesuatu mungkin? Atau kurang siapa ini? Mas Bro Kuartanto. Ya, kita panggil Pak Artono mungkin. Pak Artono. Pak Artono mau sharing apa Pak Artono? Pak Yong? Pak Yong ini biasanya Aduh, menikmati udah ini Pak. saya menikmati aja. Ya. Loh kalau menikmati berarti Saya kan, tadi gini kan Pak enak Pak. Edo, Bisa dari diceritakan Pak enak-enak. awal, Ya, saya baik. dari awal itu rasanya ada beban sekali. Dari awal worship tadi itu seperti ada beban sekali. Setelah lagu terakhir, itu rasanya blong, seperti ayam tentrem gitu rasanya. Ya itu yang saya rasakan aja. Itu Pak Edo. Iya. Waktu Ya. di lagu apa? Kaulah segalanya itu Pak ya? Terakhir, Nah, itu yang terakhir itu yang rasanya ini piye ya nyes gitu loh. Saya merasakan itu nyes rasanya gitu. ya. Memang saya lihat memang Pak Yong ini kalau worship ini wah fokus ya. Kalau orang fokus, kalau apa ya, memang meletakkan semua apa ya pemikiran-pemikiran apa mungkin ya di itu memang dapat ya Pak ya. Itu kalau jujur Ya, aja. Kalau Nggak saya, tahu. iya benar-benar. Ya saya belajar rasakan, ini cuma masih Pak. saya merasakan gitu. Ya itu. Iya, Ya, iya. Thank you full. Pak Yong. Ya. Ki wong top Wes, orang tunggal guru lagi. Ini punya pengalaman panjang ini kok Yong. Ya, ya itu aja Pak Edo. Thank you Pak Yong. Pak Edo. Thank you. Yuk. Ya, Bu Sharon mau sharing? Dapat apa Bu? Atau Pak Bagus? Terakhir mau nambahin, sudah semua ini Pak. Artono aja tuh, nutup. Pak Artono? Oh malah sudah tidur dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang memang gitu Pak, saking menikmati itu keenaan bisa merem-merem lama-lama bablas Pak. Saya sendiri sering itu Pak. Pak Artono? Oh iya lah. Maju diganggu Pak Bagus. Lagi tenggelam dalam pujian dia penyembahannya. Artono. Ya, jadi nambahin sedikit aja tuh. Jadi kita ini kalau cuman mau jadi apa yang disebut orang Kristen yang tadi yang saya tadi katakan di awal yang cuman rata-rata gitu ya, itu memang banyak tuh, pengikutnya banyak itu. Karena itu gampang, cari gampang gitu, seperti itu. Tetapi kan kalau kita mau jadi orang yang mengikut Tuhan yang benar, itu kan kita tidak usah pusing dengan apa yang
Jadi itu, maju terus, fokus kepada Tuhan, dan yang lain itu yang ngurusin nanti Tuhan gitu loh. Nah, karena kita punya tugas, jadi perjalanan itu dalam perjalanan hidup kita ini pertama itu menjadi orang Kristen itu ada harga yang harus dibayar. Ya. Ada musuh-musuh yang harus dikalahkan, ya kan? Pak Yakub tadi bilang di Efesus 6. Ada peperangan yang harus dimenangkan. Ya. Jadi ada pencobaan yang harus dilawan, gitu. Nah itu jadi ada tidak cuman mengalir ikut gelinding sana gelinding sini, enggak punya integritas, enggak punya komitmen, enggak. Menurut saya itu tuh, jadi ada beberapa hal yang step-step itu harus dijalankan. Kalau enggak ya kita ya tadi Pak Yakub Efesus 6 itu ada panah-panah itu ya, panah-panah dari yang jahat itu. Banyak berita pelintiran-pelintiran ya di medsos. Kalau kita ini enggak hati-hati, itu kita bisa ikut kena panah gitu kan. Jadi harus betul-betul didengarkan, betul-betul diperhatikan ini yang ngomong siapa, backgroundnya apa gitu kan, dan maksudnya kemana gitu. Seperti dulu tahun sebelum pemilu tahun 2019 itu kan Mardhani Alisera bilang 2019 tagar 2019 ganti presiden. Wah itu kan jadi gejolak itu. Ya macam-macam begitulah. Jadi sekarang ini belakangan lebih marak lagi. Gitu. Ya itu yang saya bilang ada yang berita yang terpapar yang terpampang itu tidak serta-merta boleh terus kita telan gitu aja. Nanti bisa seperti duri di kerongkongan itu aja tuh. Ya Pak Bagus, thank you penutupnya ini. Nggak sekalian doa penutup Pak Bagus. Pak Sekjennya tuh doa. Pak Sekjen, baik. Pak Johan bisa minta tolong doa penutup Pak. Ngedit data gitu. Itu ada Pak Cornelius gitu. Dikasih tamu kehormatan Pak Cornelius itu dong. Baik, Pak tamu kehormatan, Pak Cornelius silakan. Tamu kehormatan Pak. Bantu doa penutup Pak. Yuk. Baik Pak. Mari kita sama-sama berdoa Pak. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam ini. Thank you, Yesus. Kami boleh menikmati persekutuan acara worship bersama Regional Yogyakarta. Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh menikmati Tuhan persekutuan dengan Engkau Tuhan. Kami boleh memuji Engkau Tuhan. Kami boleh menyembah Engkau lewat pujian Tuhan. Juga kami boleh menikmati Tuhan kesaksian serta sharing dari firman Tuhan dari setiap saudara-saudara kami malam ini. Tuhan, kami beroleh kekuatan Tuhan dalam persekutuan dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat setiap kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memakai Pak Bagus Subagio untuk pemimpin worship di setiap Rabu malam Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan hikmat kepada Pak Bagus dan keluarganya yang mendukung acara ini Tuhan. Sehingga menjadi berkat buat kami yang tergabung dalam kelompok worship Tuhan setiap Rabu malam. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memakai Pak Bagus dan keluarganya untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Menyampaikan worship Tuhan, menaikkan worship untuk memuliakan Engkau dan kami yang hadir Tuhan.
boleh menikmati Tuhan bagaimana Engkau melawat kami, bagaimana Engkau memenuhi sukacita kami, bagaimana Engkau memenuhkan damai sejahtera dalam setiap hati kami. Kami perlu Engkau Tuhan, di zaman-zaman seperti sekarang ini Tuhan, di mana kehidupan tidak semakin mudah Tuhan. Tapi kami ada bersama dengan Engkau. Engkau yang selalu menopang kami Tuhan. Dengan kekuatan supranatural, dengan semangat yang baru Engkau curahkan kepada kami. Itu yang kami perlu Tuhan. Di dalam Engkau kami selalu Tuhan dapat dibaharui oleh kekuatan-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat malam ini. Engkau memberkati setiap pribadi yang sudah hadir Tuhan. Engkau memberkati apa yang kami kerjakan. Engkau memberkati setiap pelayanan kami. Bahkan Engkau memberkati setiap keluarga kami. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami mau akhiri acara ini. Kami alaskan setiap doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.